ya ini, ya. Namun Engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, berilah ladang itu dengan perak dan panggilan saksi, padahal telah menjarakan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Firman Tuhan itu kok beda ini ya? Gak ada kata dibakar di sini. Oh, ini ada, aduh. Ayat 35, salah ini. Bentar lu ya. Yeremia pasal yang ke 32, ayat yang ke 35. Ini. Nah. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Bin Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Moloch, ya, sebagai korban dalam api. Ini ya, jelas ya. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni melakukan kejijikan ini sehingga Yehuda tergelincir dalam dosa. Yang mau saya tanggapi di sini Bang Zuma, ya, ini cara orang-orang, ya, mempersembahkan anaknya kepada, baik itu kepada Baal dan juga kepada dewa Moloch, dengan cara dibakar. Oke ya, dengan cara dibakar. Dengan cara dibakar. Jelas ya? Sedangkan ini korban bakaran ini dalam konteks Yahudi, hukum Musa, bukan dijadikan sebagai penghapus dosa, ya, tetapi yang dibakar kalau di agama Yahudi itu adalah lemaknya, itu korban yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan itu bukan dijadikan sebagai penghapus dosa. Oke ya. Jadi sedangkan korban penghapus dosa, kita udah baca tadi bahwa darah itu yang dicurahkan atau dipercik untuk penghapus dosa. Jadi tidak pernah dijadikan, ya, disamakan, ya, bagaimana cara Yesus mempersembahkan dirinya atau mengorbankan dirinya di atas kayu salib dengan cara disiksa, dengan cara disalibkan, dengan cara dikeluarkan darahnya. Beda ini kalau kepada dewa Moloch, ya. Cara mempersembahkan persembahan kepada dewa Moloch adalah dibakar. Oke? Jadi tidak pernah, artinya sudah gagal, sudah batal pernyataan dari Bang Zuma tadi menyamakan, ya, persembahan kepada dewa Moloch dengan apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Oke? Nah, ini sudah kelamaan, tapi oke, saya akan disambung. Silakan Bang Zuma ditanggapi. Oke, baik. Jadi antara disalib dan dibakar, tapi korbannya sama-sama manusia. Kalau kita berbicara mengenai metode kurban, ada yang dibakar, ada yang disembelih. Itu metode yang digunakan oleh orang Yahudi. Keluaran 29, 14, mereka kurban dengan cara dibakar. Tidak pernah kita temukan di dalam pengajaran orang Yahudi, Pak, korban itu disembelih. Belum pernah ada, korban itu disalib. Belum pernah ada sapi disalib. Belum pernah ada kambing disalib oleh orang Yahudi. Jadi kalau dasar pijakan itu Anda jadikan sebagai rujukan, harusnya disalib. Enggak, dewa Moloch enggak minta disalibkan korbannya. Dewa Moloch ya hanya seperti itu. Persembahan yang dilakukan oleh penyembah Moloch itu ya dibakar. Orang Yahudi juga membakar. Yang aneh itu Kristen, karena di situ dikatakan salib. Penebus salah itu disembelih atau dibakar, itu yang benar. Nah, oleh karena itulah mungkin karena itulah sehingga Paulus di dalam suratnya 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus juga disebut di situ sebagai korban sembelihan. Padahal Yesus itu tidak disembelih. Dalam bahasa Yunani disebut tuo. Tuo itu artinya dipenggal, disembelih. Padahal Yesus tidak disembelih. Dia niru-niru
persembahan kurban orang Yahudi. Nah, untuk itulah kemudian mau lari kemanapun, yang pasti antara penyembah Dewa Molok dan penyembah Kristus itu sama-sama korbannya adalah manusia. Sedangkan titik berat daripada materi ini adalah orang Yahudi, orang Islam kurbannya adalah hewan, binatang. Yang jadi permasalahan ketika saudara mengatakan di dalam Yeremia 32 nomor 35 tadi, bagaimana mereka mempersembahkan anak manusia laki perempuan, itu ternyata kejijikan bagi Tuhan. Dan itu juga saya sudah sampaikan tadi di awal. Di dalam Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hati Tuhan. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Berarti berarti penyaliban yang dilakukan oleh iblis yang kemudian diaplikasikan oleh orang Roma dan Yunani dan juga orang Yahudi, itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, hal yang dibenci oleh Tuhan ini, setelah sampai cerita itu, berita itu, kabar itu di meja gereja, kekejian bagi Tuhan dibalikkan menjadi keselamatan bagi orang-orang Kristen. Nah, di sini sudah sholat, saudaraku. Saya cuma minta kesimpulan aja, apakah ada Tuhan menginginkan kurban manusia di perjanjian lama? Kalau ada tunjukkan, kalau tidak ada ya nggak usah kemana-mana. Saya rasa sudah cukup untuk bagi saya, karena di sini juga lagi waktu ibadah. Saya cuma minta data di dalam kitabnya orang Yahudi, Elohim, Hashem, minta dan mengajarkan mengorbankan manusia sebagai penebus dosa. Itu tertulis di mana? Karena yang ada di situ adalah binatang-binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Silakan, apakah ada atau tidak ada? Silakan. Iya. Saya mau sholat. Ya, Bang Zuma, sebenarnya saya sudah bacakan tadi ya, artinya bahwa di perjanjian lama sudah dinubuatkan bagaimana Yesus ini menjadi korban di atas kayu salib. Oh. Ya, jadi untuk apa itu? Kita ulang-ulangi lagi. Udah jelas tadi di ya. Gak usah diulang, ya, Bang. Kalau Yesaya 53 itu iya, itu kan Yesaya 53 ya udah jelas kan? tadi ya. Ini udah jelas tadi kan di ayat 12, Yesaya 53 ayat 12 itu kan udah jelas di sini. Ya kan? Ini yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ya ke dalam maut, dan karena itu ia terhitung di antara pemberontak. Jadi ini artinya ketika Yesus ya mati di atas kayu salib, dia memberikan nyawanya sebagai penebus. Udah jelas di sini kan? Dan apalagi kalau kita kutip pun ya di Yesaya pasal 48 ya, ayat 48 ayat 17. Ini udah jelas di sini bahwa sebagai penebus ya, dan juga sebagai penyelamat itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya kan? Beginilah firman Tuhan, penebusmu. Ya, mungkin Abang ngerti ini kan kata Tuhan ini adalah merujuk kepada nama tetragramaton yang huruf itu yaitu YHWH atau diganti dengan Adonai. Oke ya? Beginilah firman Tuhan, ya. Penebusmu yang Maha Kudus. Penebus itu adalah yang Maha Kudus itu Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi di dalam perjanjian lama pun ya, bahwa penebus itu, selamat itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya ketika Tuhan ini datang ke dunia mengambil rupa manusia, ya, itulah Yesus tadi, dan itulah yang menjadi korban di atas kayu salib. Oke Bang, sampai di situ aja tanggapan dari saya. Oke. Jadi kalau data ini yang Anda bawa itu dibantah di dalam kitabnya Yahudi di Ulangan 63 nomor 9, di situ dikatakan bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang akan menebus mereka dan seterusnya dan seterusnya. Sementara Yesus itu kan utusan. Kemudian saudara, ini terakhir dari saya. Ya. Anda ataupun saya itu tidak akan pernah bisa menemukan di kitabnya orang Yahudi data Tuhan pencipta langit dan bumi minta kurban. Yesaya itu adalah cerita kisah tentang penderitaan orang-orang Israel. Anda boleh baca dalam Yesaya 1 nomor 1. Itu adalah mimpi daripada Yesaya bin Amos terkait dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel
terakhir di masa Hizkia. Jadi tidak ada cerita itu merujuk kepada Yesus. Tapi nggak apa-apa, itu hak Anda untuk menggunakan. Tapi ada hal yang menarik. Andai saja Yesaya 53 itu adalah untuk Yesus, maka imam-imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi tidak akan membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Tidak akan membuat tipu muslihat. Dan iblis tidak perlu turut serta merasuki Yudas untuk membunuh Yesus. Kenapa? Yesus dan orang-orang yang menyalibkan akan kompak. Kenapa? Karena mereka adalah pelaku-pelaku firman. Tapi sayangnya, di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44, orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu justru Yesus sebut sebagai anak-anak setan. Iblislah yang menjadi bapakmu, karena kamu ingin membunuh aku. Kalau Bapak menubuatkan Yesus itu untuk mati, berarti iblis yang dimaksud Yesus itu adalah Bapa Elohim. Nah, jadi satu hal yang perlu saudara pahami, Kristen harus mencari data-data di dalam kitabnya Yahudi untuk melegalkan kemudian penebusan dosa menggunakan darah manusia. Padahal kita sudah membaca tadi, Anda buka data, saya menyebut data. Tidak ada satupun kemudian dari pencipta langit dan bumi yang disebut Eloah Abraham, Eloah Ishak, yang Yakub, yang memberikan solusi kepada dunia untuk menebus dosa manusia pakai darah manusia, apalagi darahnya sendiri sebagai Tuhan yang turun ke bumi. Jadi ini saya rasa sudah cukup Pak Pendeta. Saya hargai materi Anda sangat luar biasa. Saya hanya menginginkan adanya data akurat karena bertentangan dengan firman Tuhan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Begitu juga ketika Yesus ditanya, apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Ternyata Yesus mengatakan, jangan kamu membunuh. Nah itu, jadi tidak boleh membunuh. Saya kira begitu, saudara. Saya pamit, saya mau ibadah. Baik Bang Zuma, karena Abang buru-buru ini mau sholat juga. Oke, saya tidak mau menghalangi itu. Siap. Tapi kan saya belum bertanya sama Bang Zuma, ya kan? Jadi kapan Bang Zuma kita diskusi lagi dan apa temanya? Biar artinya, karena di sini satu pun belum ada saya bertanya sama Bang Zuma kan? Oke. Nah, jadi artinya untuk bisa saya bertanya, kapan ini bisa ada waktu Bang Zuma untuk kita berdiskusi kembali? Bisa naik di komal saya juga boleh Bang. Saya live sebentar malam. Sorry, saya salah ucap, bukan ulangan tapi Yesaya 63 nomor 9. Di situ Tuhan mengatakan bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang menebus mereka. Seperti itu Bang ya. Saya pamit dulu ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ya, semangat siang. Lanjut. Ya, selamat siang. Ya, baik teman-teman, itu ya. Artinya puji Tuhan Bang Zuma sudah sudah berani lagi diskusi dengan saya, karena ketika kami itu diskusi di roomnya si Fandi Ahmad, ya, di situ saya dimaki-maki oleh Bang Zuma ini. Tapi karena saya rendah hati, saya menerima Bang Zuma. Ya, walaupun waktu itu saya dimaki-maki habis, tapi ya untuk menjawab dia ketika dia mempelesetkan ayat-ayat Alkitab ini, saya selalu melayani beliau, ya. Saya layani dengan sopan santun, memberikan kepadanya waktu yang sangat luas untuk menanggapi apa yang saya sampaikan, ya kan. Jadi kapan lagi kita diskusi Bang Zuma? Saya siap selalu melayani Anda. Dan kita harus pakai data dan dalil yang valid, ya. Saya suka ini. Ya. Nah, beda dengan kalau Sinandar, ya kan. Nah, kalau Sinandar itu suka ribut, ya kan, cekar-cekaran kita. Aduh, saya nggak mau seperti itu. Jadi yang saya harapkan di situ, kalau kita berdiskusi itu berdiskusi dengan baik, tertib, ya, teratur dan kondusif, ya. Jadi lah, kapan nanti malam kalau tidak ada saya pelayanan, saya pasti naik nanti di roomnya Bang Zuma. Dan yang belum mengikuti, ya, akun saya ini, silakan ikuti saudara-saudara agar jangan ketinggalan informasi atau pemberitahuan atau notifikasi kapan saya itu diskusi dengan saudara-saudara kita apologet muslim, ya. Jadi teman-teman, ya, kalau masih ada yang mau bertanya lagi, ya, seputar iman kekristenan, ini waktu saya setengah jam lagi, ya, sampai jam 12 nanti saya akan tutup acara ini. Dan sebelum sampai jam 12, marilah kita di sini berdiskusi dengan baik. Silakan bertanya siapapun yang mau bertanya, dan jangan lupa dibantu tap layarnya. Silakan teman-teman.
Oke, permisi dulu ya. Memang inilah kalau berdiskusi dengan saya memang harus sabar ya, karena saya itu sering ke kamar mandi karena udah saya sampaikan, saya itu punya punya penyakit yang memang ini kita bisa kita tolak itu. Sabar dulu ya, nanti saya naikkan atau saya naikkan dulu untuk sebelum saya ke kamar mandi saya naikkan dulu. Ada ini namanya Gus Adam. Oke, Gus Adam. Silakan Gus Adam. Naik dan sabar dulu Bang ya. Saya mau ke kamar mandi dulu. Bang Gus Adam, izin dulu Bang ya. Saya mau ke kamar mandi dulu ya. Halo Bang Gus Adam. Bapak Pendeta. Iya, sabar dulu ya. Sabar dulu, saya mau ke kamar mandi dulu ya. Ya, Oke, siap ke kamar mandi ya, dulu. Ya. Bapak Pendeta, lucu sekali saya melihat diskusi dengan Gurunda Zuma tadi, saudara. Apa geger? Sekali Bapak Pendeta ini, saudara. Teman-teman muslim yang di bawah, ini akun ketujuh saya, saudara, akun utama saya mencret karena ditombak sama siapa? Sama oten-oten, saudara. Memang mereka ketika sudah kalang kabut menggunakan akal yang kotor, saudara. Oten itu kemarin naik di room saya dan menampilkan hal-hal yang tidak baik, sehingga akun saya kena pemblokiran hampir permanen, saudara. Halo. Nah ini Bang Hia sudah kembali lagi. Halo ya. Sebelumnya izin ya Bang Hia ya, saya potong sebentar. Kalau bernarasi, kalau sekiranya agak gimana gitu, TikTok ini kan sensitif ya, jadi agak dimiringkan sedikit gitu. Misalkan membinbun atau apa gitu, agak diselewengkan dikit biar Komalnya lanjut edukasinya. Sayang kalau rungkat. Ya silakan kawan-kawan dilanjut, untuk tap-tap layarnya dikencangkan dan di-share-share agar Komal kita kuat. Terima kasih. Jazakumullah. Dilanjut. Iya, tadi kan kita bahas di Al-Qur'annya Al-Baqarah ayat 33 sampai 34 gitu ya. Ya, ada di bawahnya di situ tertulis ya kan, biar saya baca ya. Kafir dalam hal ini bukan berarti tidak menyembah Allah. Iblis tetap menyembah Allah, mereka menjadi kafir karena dia adalah makhluk yang menurut hatinya dan tidak melaksanakan perintah Allah. Orang muslim yang tidak melaksanakan perintahnya bisa jadi mereka adalah kafir. Jadi sama kayak di Kristen juga, di Alkitab begitu. Aduh. Anda baca di ayat mana itu, Bang?
Itu Al-Baqarah ayat 34 itu merujuk kepada iblis tuh yang dikatakan kafir itu Bang, bukan umat Islam. Gimana sih? Yang kita maksud ya di Alkitab kan begitu juga sama. Enggak Bang, kalau yang di Bible itu yang dimaksud kafir di sana itu orang bodoh. Raka dalam bahasa Yunaninya raka. Bukan kafir di situ. Kan yang tidak mengikuti ajaran Allah atau yang tidak mengikuti ajaran Tuhan itu sendiri, itu dianggap kafir gitu loh. Lah kalau Anda mengikuti ajaran Tuhan, Anda nggak mungkin Kristen. Siapa Jadi, Tuhan mana? Tuhan mana yang mengajarkan manusia kemudian menerima tumbal manusia itu sebagai penebus dosa? Iya, nggak ada itu Bang. Kalau itu lagi pertanyaan Juma, kurasa itu salah Anda. Kenapa? Keyakinan saya dengan keyakinan saudara memang berbeda. Tetapi dalam keyakinan kami sebagai Kristen membuahkan hasil dengan kebenaran, dengan yang baik. Apa hasilnya? Apa yang baik? Ya, buktinya kalau kita melihat dari sisi apa? pelajaran yang sudah kita ikuti sebagai Kristen, ya termasuk di dunia lebih banyak Kristen daripada Muslim, kan gitu. Ya kan, berarti kan hasilnya iblisnya kan baik. memang sudah bersumpah. Iblis Ini kan bersumpah aku hasilnya akan ajarannya menyesatkan. kan baik, kan gitu, bukan menyesatkan. Apa yang Bukan baik soal dari menyesatkan. Kristen? Satu aja. Apa yang baik dari Kristen? Yang baik di dalam Kristen adalah kasihilah sesama manusia sama mengasihi diri sendiri, gitu kan? Di mana di situ di Al-Quran seperti itu? Ya Allah ya Karim, itu berlaku kasihilah setelah mereka puas menjara, merampas bangsa lain. Itulah kan Bang Juma ini maunya harus narasi yang baik lah. Jangan saudara, kapan kita lihat Kristen itu menyebar dengan kasih? Kapan itu? Coba dari Israel diajarkan oleh Paulus pembantaian, pindah ke Roma. Di Roma kerajaan Katolik Romawi melakukan apa? Penekanan terhadap wilayah-wilayah jajahannya. Mereka wajib kemudian menjadi Katolik. Iya, habis itu pindah ke Belanda. Belanda ke Indonesia gimana? Iya, terserah saudara lah kalau memang lah, itu. kok terserah saya gimana? Ya, kalau percaya atau tidak itu kan urusan saudara, karena iman saudara juga bukan iman saya. Bukan masalah percaya saya, tidak percaya, saya bagaimana itu bukti. di dalam Kristen itu saya mengikutinya, buahnya itu bagaimana? Ya, apa buahnya? Buahkan hasilnya. Apa ya. hasilnya? Tidak ada itu istilah Kristen itu cepat bertindak. Pernah Anda di mana-mana? Ini Kristen yang mana yang Anda maksud ini? Tidak baik. Yang Anda maksud ini adalah Kristen yang hidup 6% di tengah-tengah masyarakat Muslim yang 86%. Itu kan yang Anda maksud? Iya. Lucu ente. Berani kalian menjalankan ajaran kitab kalian di tengah-tengah 86%. Ya jadi perkedel lah. Maka kalian itu santun, sopan, kelihatan baik. Coba di mayoritas kalian, alamak, sudahlah. Iya, kan dari buahnya kita lihat cuma. Betul, dari buahnya. Makanya banyak di seluruh dunia umat itu yang mengikuti Kristen dan berapa penjajahan di atas muka bumi. Penjajahan di atas muka bumi. Penjajahan di atas muka bumi ini dipelopori oleh siapa? Ini cuma kalau memang ajaranmu itu saya murtad mengikuti kamu. Loh, tidak bisa. Bukan begitu. Iya. Bukan begitu poinnya. Kenapa? Itu yang baik. Tapi ini kamu mengajarkan di TikTok Alkitab ya selalu menyesatkan. Ya itu salahmu. Coba kalau salahnya kenapa pendetamu tidak mengajarkan kau baik? Bukan, coba ajarkan Al-Quran itu di mana setiap itu pasti orang banyak kena ikut. Bang Zuma. Abang agak pelan abang. Kena Bang Zuma. Gerunda kena. Diam dulu. Satu-satu Bang. Satu-satu. Kawan-kawan dikencangkan tap layarnya ya. Tolong. Ini komalnya biar kuat. Walaupun nggak usah main tombak-tombak. Allah, jangan ditombak lain deh. Kenapa ditombak? Ya saudara Anda lah itu. Jadi gini ya Bang Hia. Ketika umat Islam itu membawakan habis ini naik lagi, tunggu. membawakan Bible Ya, di ada lawan perdiskusian kursinya, bentar, ini,
Oh, Kita itu benar. pernah menafsirkan, kita itu selalu membacakan loh. Kan gitu. Nah, justru kalian itu dari yang tertulis kalian tafsirkan. Lain kali Kalian kita selalu lagi ada mengatakan. kerjaanku nih, lagi ada kerjaanku ya. Lain kali kita jumpa ya, oke? Takut lari Lagi kabur. Aduh. mau jemput anak-anak ini udah jam 1 dah ya. Kabur. Jemput anak-anak dulu ya. Kabur Oke. bilang aja Ya, kabur. udah. Iya, Jangan bukan kabur, kabur, jangan saudara. kabur dulu, jangan kabur dulu. Tuh. Coba kalian atur waktu biar kami main sama si Juma. Kalau bisa kalian atur waktu, kami jumpa berdebat berdua. Kalau kasihan saya gini, Tiap kasihan Bang Sula malam. kalau Ya, harus terima kasih ya meladenin yang saudaraku. macam-macam Tuhan begini. Yesus memberkati ya. Ya, semoga Tuhan Yesus memberkati ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Oten ini harusnya bisa menurunkan 2 level percaya dirinya, itu harus diturunkan itu. Ya. Ketinggian itu. Percaya Tunggu diri. dulu. Belum ada Gurunda, belum, tunggu dulu. Mana? Oh, ini sudah Jawab ada. tentang masalah Oke, kafir, siap. biar penonton juga dapat edukasi, boleh? Oke, boleh. Ini ada Gurunda, siap. Silakan Ustaz. Ya, silakan, Oh, silakan. ada, Bang. Enggak, silakan. Saya Izin di follow akun Gurunda ya. Ini nampaknya akun Gurunda yang kesekian juga. Yang belum follow silahkan di follow akun narasumber yang ada di atas semuanya dan dibantu tap ulang. Silahkan. Terima kasih. Oke. Ya, puncaknya dalam surah Al-Maidah ayat 44 di situ. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah faulaika humul kafirun. Kafir ini mencakup segalanya. Ya. Akan tetapi dalam Islam itu ada namanya kaidah usul fikih yang harus kita pahami. Nah, kaidah usul fikih inilah yang membagi-bagikan mana yang dikatakan kafir, mana namanya fasik, mana munafik. Satu contoh sholat. Ya, orang yang Islam akan tetapi tidak sholat, ya itu tidak dikatakan kafir ketika kemudian dia mengakui bahwasanya sholat itu adalah perintah. Makanya kaidah usul fikihnya di situ dikatakan iza fa'ala zalika fahuwa bikufrin wa laisa kaman kafara billahi wal yaumil akhir. Ya, orang yang meninggalkan sholat itu kufur, akan tetapi tidak sekufur orang yang kafir kepada Allah dan yaumil akhir. Makanya dihukumi fasik, gugur dari ketaatan. Gitu. Ya. Bagaimana dikatakan kafir ketika dia mengingkari perintah itu dan menolak perintah itu, baru dikatakan kafir. Ketika dia meyakini Islam, kebenaran Islam itu, lalu kemudian dia mengakui perintah sholat itu ada, maka dikatakan fasik, gugur dari ketaatan. Ada namanya kaidah usul fikih dalam yang menyimpulkan sesuatu. Tidak semerta-merta ketika orang meninggalkan salah satu hukum dikatakan kafir. Kita kembali ya kepada kaidah-kaidah usul fikih yang diajarkan oleh para ulama. Begitu, teman-teman. Masya Allah. Kemana yang tadi? Turun dia tadi yang tadi. Ayo silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, ya ketik 3 lah, ya ketik 3. Kan kalian kan Tritunggal, jadi 3 ketiknya. Aku kemarin makan, yang mau naik ketik 3 ya. kemarin aku makan donat setengah lusin Bang Ton, tapi ternyata isinya cuma 2 Bang Ton. Kan Nah, itu ada setengah yang lusin 6. Nah, setengah lusin kan 6, 1, 2, 3, 1. Berarti baru makan 2 aku Bang Ton. Matematika yang rumit Tunggu dulu. Yang ketik 3 dinaikkan tuh, barusan tuh ada tuh. Ya, siapa yang ketik 3? Tunggu dulu. Iya, saya Bang Ton, Bang, betul. 3. Karena adalah Close Islam itu name. Bang Ton, Bang Jai. Semuanya Naik, Bang, ada close name. kaidah sama dengan misalkan tentang masalah ibadah. Kaidah usul fikihnya kan al aslu fil ibadati haramun illa ma ja'a dalil. Pokok dasar daripada peribadatan itu haram, nggak boleh kecuali ada perintahnya. Kenapa kita sholat? Karena ada perintahnya. Kenapa puasa? Ada perintahnya. Jadi semuanya ada kaidahnya dan mudah kita jelaskan insya Allah. Gitu teman-teman. Akunnya di private Bang Ton, saya nggak bisa jambak dia. Bisa Kalau- jambak nggak Bang Ton? Enggak, barangkali dia udah ada permintaan naik, yang bisa terima kan host aja itu yang. Belum ada. Belum ada. Silahkan multi Bang, yang 3.
Silakan yang mau naik ketik 3, diberikan kesempatan untuk bertanya. Tuh, nggak mau ditanya juga nggak apa-apa nih di sini. Nanya aja deh kalian tuh. Apaan nih? Kok belum apa-apa sudah kabur. Nggak pakai Gak, emang nggak pakai penonton nih. Sudah Enggak sebenarnya. pakai ini Bang Jaya kayaknya. Tapi yang ini enggak, yang tadi pakai. Penonton kita nih ya giliran diminta ketik 3 malah ngetiknya 9. Apalah ini? Tolong. Ya, selamat. Loh, belum bisa. Nah ini 3. Kak Gemini, silahkan Kak Gemini, multi Kak Gemini. Kak Edi, silahkan multi. Banyak kok sebenarnya. Silahkan multi. Pak Edi itu Pak Edi. Aduh Bang, Pak Edi ya Pak Edi. Ya, Pak Edi malah. Ya, silahkan Pak Edi multi. Saya nggak bisa jambak, nggak kelihatan. Ini ketik 3 tapi namanya Bunda Fadil pakai hijab. Aduh, yang ketik 3 ini yang Kristen teman-teman. Yang ketik 3 itu yang Kristen. David. Ya minta permintaan ya. Malah ketiknya 7, 10 ya kan. Lihat tuh kerjaan kalian tuh. Apa Ton? Keko. Ya. Halo Bang David. Halo David. Halo. Ya. Aduh lemes sekali kayaknya bangun tidur nih. Ya silahkan Bang David. Pagi Kristen ya? Iya. Baik. Ya, Oke, Bang silakan, Ton, apa yang mau dibahas, yang mau segala ditanyakan? kuasa telah kuberikan kepadamu Bang Ton. Ini sudah bersahadat ini. Oh, Bukan ini Bang Simon. beda gurunya. Suaranya beda. Lanjut dulu, saya makan siap. Udah sahadat Siap, ini, siap, tapi dia ece-ece. Lanjut. Iya, kalau yang itu saya hafal suaranya beda ini. Beda ini David yang beda nih. Silakan Bang David, apa yang mau ditanya? Nabi palsu ini. Yang mana Nabi Oh, palsu? ini tema dulu belum ku ganti, tapi nggak apa-apa, memang sesuai kok. Ya silakan Bang David. Apa Yang mau ditanya? ada Ya, perbedaan kafir dengan kufur itu apa? perbedaan kafir dan kufur sama aja, gak ada bedanya. Oh, berarti orang Islam meninggalkan sholat juga kafir ya? Tadi kan udah dijelasin tuh sama Ustadz Felix tuh. Masa nggak ngedengerin? Iya sama aja gitu. Orang Islamnya juga di dalam Islamnya juga disebut kafir kan? Kafir itu kan artinya menutup diri, orang-orang yang menutup diri daripada kebenaran Allah. Udah itu. Iya. Jadi kafir itu beda dengan kafir yang ada di dalam Bible. Kalau dalam Bible kafir itu kan dari maknanya itu kan BODOH itu kan. Raka itu kan ya TOLOL gitu kan. Oh berarti dibuat sendiri. Aduh, ada anak kecil. Iya, Kristen selalu buat definisi sendiri Bang. Makanya kalau baca itu contoh itu kan ada di ini Matius 5 nomor 22 tuh. Tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, dan siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tuh, nah kata kafir di sini kalau kita ambil dari terjemahan lain tuh banyak tuh. Ada yang mengatakan kafir itu terjemahan lainnya dikatakan apa itu? Kamu TOLOL. Tuh, atau kalau dalam original teksnya itu raka. Oke. Izin saya jelaskan sedikit ya Bang Mikail. Untung mumpung Bang Gurunda belum ini. Ya oke. Iya. Dalam kategori kufur itu ada namanya kufriduna kufurun. Kekufuran yang tidak membuat orang keluar dari Islam. Seperti sholat tadi. Orang yang meninggalkan sholat tapi masih meyakini bahwa itu adalah perintah, maka tidak dikatakan kafir. Ya, kapan dikatakan kafir itu tadi menutup diri, menolak dan mengingkari. Kenapa Bani Israel ketika diutus Nabi Musa dikatakan kafir? Dalilnya ada dalam surah Al-Imran ayat 123. Alam tara ilal ladina utul kitaba mil kitabi dan ila kitabi la yahkum summa yatawalla fariqum minhum wa minhum mu'ridun. Ketika diturunkan Taurat kepada Musa, diberikan kepada bangsa Israel, lalu mereka menolak dan mengingkari, ini dikatakan kafir. Siapa yang menolak dan mengingkari itu dikatakan kafir.
Makanya ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ dikatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi min hasil ummah Yahudi wan Nasara, ya, dan barang siapa yang diutus kepadanya baik itu Yahudi dan Nasrani, karena yang ada pada saat itu Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir Quraisy, siapa yang tidak mengikuti jalannya Rasulullah, maka tidak ada tempat baginya kecuali neraka jahanam atau kafir. Nah, menutup diri. Sholat tadi ketika ada orang Islam, dia bersyahadat la ilaha illallah tapi meninggalkan sholat, tapi masih yakin bahwasanya itu perintah, maka dikatakan kufri duna kufrun. Tadi ada kaidah usul fikihnya. Walaisa kaman kafara billahi wal yaumil akhir, kekufuran yang tidak membuat dia kafir, akan tetapi jatuh fasik, gugur dari ketaatan gitu. Jelas sekali kan? Halo Pak, saya mau bertanya sedikit Pak. Boleh? Ya, sabar dulu, Bang Valen ini apa nih? Kristen? Kristen Pak. Siap. Apa yang mau ditanyakan? Tapi saya udah jelas tadi. Al-Baqarah 65, coba Pak. Apa yang dipertanyakan? Coba dibaca. Ya itu kan, ya coba Paknya buka itu di Al-Baqarah 65 kalau nggak salah. Yang bilang kalau jemaahnya nggak beribadah akan menjadi keragu. Coba lihat. Kan. Itu orang Yahudi. Gimana sih? Orang Islam juga meyakinkan hari Sabat itu ada di zamannya Yahudi. Nabi-nabi sebelumnya. Gimana sih? Kok bisa orang Islam? Gimana sih ini bacanya nih? Bisa nyambung. Makanya begini. Makanya begini. Dengar dulu. Dengar Tanya gini. Valen, dengar. Nah, makanya orang Islam itu ketika ada namanya peristiwa tentang ada terjadinya orang Yahudi, misalnya tentang puasa putih, itu istilahnya contohnya di 11-12, maka orang Islam itu mute dulu Dabling. Nah, makanya orang Islam itu berpuasa putih itu 12-13, 11-12-13 dilewati satu hari untuk menghargai nabi-nabi di sana, begitu peristiwanya. Oh, tapi kan di sini tertulis dia bilang kalau yang tidak ibadah akan dikutuk jadi keragan. Coba gitu. saya bacakan ya, ini saya bacakan. Coba baca. Ya terjemahannya ya, saya bacakan ya. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Nah, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Lah ini Sabat ini siapa yang menjalankan Sabat ini? Siapa? Kita Islam atau Yahudi atau kalian Kristen? Hah? Yang menjalankan Sabat, yang dapat perintah Sabat itu siapa? Kita Islam atau Yahudi atau kalian Kristen? Ya yang ada di Alkitabnya kan di Al-Quran itu Pak. Makanya saya tanya. Kan tertulisnya di Al-Quran. Pertanyaannya, kan kau kan tidak paham membaca Al-Quran. Fokus. Kau kan tidak paham Al-Quran. Makanya di sini akan ada tertulis ya kan. Di sini apa? Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Nah, saya tanya samamu, yang melaksanakan Sabat ini siapa? Kami Islam atau umat Yahudi atau kalian Kristen? Coba kita lihat. Pingsan langsung. Makanya di kalimat ini wa'id qala Musa liqaumihi innallaha murukum, ya beri jawab bro, beri kasih tahu. Pasti saya akan jawab itu gitu loh. Iya bro, ini beri kasih tahu. Itu sedang diterangkan tentang wa'id qala Musa liqaumihi innallaha ayamurukum antat bahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzubillah in akuna minal jahilin. Orang-orang jahil zaman Musa, ingat ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya Allah, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Ini untuk apa? Untuk orang-orang kaum Nabi Musa. Gimana sih kamu? Udah terjawab ya? Kaum Nabi Musa apa? Al-Quran sedang menceritakan tentang Bani Israel, orang Yahudi. Masa dibilangnya orang Islam? Gak ada orang Islam diperintah hari Sabat. Iya, kalau kalian diperintahnya hari Sabat malah hari Minggu itu. Tetap melawan ya. Tetap melawan ya. Sehingga percaya itu. Kalau ditanya kan pasti di Alkitab kami tertulis. Ya udah, di Alkitabmu diperintah hari Sabat nggak?
Iya. Iya, paman. Iya. Pertanyaannya kalian melaksanakan hari Sabat atau enggak? Enggak. Enggak. Ya inilah makanya Al-Quran mengatakan apa? Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Makanya Kristen kayak apa? Kayak kera tuh. Jangan bilang kera, Bang. Lah kalian menjalankan hari Sabat atau enggak? Jangan iya. bang Ton, jangan bilang kera, bilang aja Iya, kan ini manusia, Pak. Baik, kalau kalian manusia, perintah dalam Bible kalian mengatakan apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya toh? Nah, kalian menjalankan hari Sabat atau enggak? Ya jangan dibilang kau kera gitu loh, Bang. Lah, orang itu tertulis dalam Al-Quran demikian kok. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Siapa? Kalian Kristen kan? Diperintahnya Sabat, ibadahnya malam Minggu tuh. Kera kalian. Di Alkitabmu yang tertulis itu. Ini contoh biar ku kasih tahu palen-palen. Nah, di sini sabda Nabi Muhammad. Qadama Rasulullah SAW. Nah, artinya aku baca. Rasulullah SAW hadir di kota Madinah. Kemudian beliau menjumpai orang Yahudi. Sebentar beri jawab. Tadi malam juga itu juga yang saya tanya sama pendek. Sebentar, iya. Ini contohnya. Ya. Astaga, mute dulu dong. Tidak ada yang bertanya tapi nggak mau terima jawaban, bukan salah kami, ya. Yang salah itu otakmu. Enggak, bentar, biar dikasih tahu ya. Rasulullah SAW hadir di kota Madinah, kemudian beliau menjumpai orang Yahudi berpuasa bulan Asyura. Kemudian mereka ditanya tentang puasa tersebut. Mereka menjawab, hari ini adalah hari di mana Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel atas Fir'aun. Maka kami berpuasa untuk menghormati Nabi Musa. Kemudian Nabi bersabda, kami lebih utama dengan boleh naik, Nabi yang Musa Kristen boleh naik dengan kalian. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan untuk berpuasa di hari Asyura juga, tapi dilebihkan. Gitu. Izin ya, ini mungkin ada yang mau ini, ada kawan Kristen kita, sepertinya Bapak Pendeta barusan minta naik. Tunggu bentar. Bang David monitor nggak? Gantian. Jangan. Kan aku udah dari tadi. Saya turun aja. Jangan, Bang David tugasnya bertanya di sini. Iya, kok aja Bang gantian, David nanti naik lagi nanti ya, gantian. Oh, nanti naik lagi atau gantian. Oke, saya naikkan dulu Bapak Pendeta ya. Jangan. Malah tuh. Saya turunkan. Malah turun Bang Ton. Ya, tunggu deh ya Bapak Pendeta, silahkan. Nah, ini dia. Ya, selamat sore Bapak. Halo, selamat sore. Oh, di mana itu? Selamat sore. Loh. Waduh. Silakan multi lagi. Yang Pak David saya izin mute dulu ya. Gurunda sudah monitor? Lagi maem Gurunda. Wah, ini banyak kali yang minta naik. Silakan naik lagi Bapak. Siapa tadi? Wah, ini banyak sekali teman-teman Kristen yang minta naik. Selamat sore Kakak Christian. Selamat sore. Ya, dari Kristen Bang ya? Iya. Dari Denam apa Bang? Kalau boleh tempe? Kristen. Oke, baik, siap. Mau berdiskusi dengan baik Bang ya, gantian Bang ya? Ya silakan aja. Baik. Ada teman Kristen juga di sini atau? Ada 2 orang ini di bawah. Siapa? Ya, silakan. Ini ada Bang David sama Bang Valen ini. Ya, yang penting orang Kristen sejati ya. Betul. Diserupakan. Yang penting bukan diserupakan. Beda kalau diserupakan, beda nanti konteksnya. Nggak sempat kami Pak. Ustadz Felix monitor? Iya, monitor. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada guru-guru kami.